Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kimia klinik kali ini setelah UTS, kita akan membahas mengenai cairan tubuh. Nah, ada beberapa mengenai cairan tubuh yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada mengenai pemeriksaan sperma, ya, profilnya dulu. Terlebih dahulu kita bahas teorinya. Kemudian ada pemeriksaan kimia feses, cairan lambung, kemudian cairan sendi, cairan otak, kemudian ada transudat dan eksudat. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis atau analisis sperma. Sebelum ke teknik-teknik pemeriksaan dari mulai pra-analitik sampai pasca analitiknya, kita bahas dulu mengenai teorinya, ya. Definisi cairan semen atau sperma, ya. Sperma itu atau yang disebut juga mungkin spermatozoid gitu ya. Dia merupakan bagian dari sistem reproduksi gitu. Biasanya memang ini ada hubungannya dengan pembentukan zigot ya, sel-sel sperma ini gitu. Jadi di mana zigot itu kan dia merupakan sel di mana yang terisi atau berisi kromosom lengkap yang nanti akan tumbuh kembang menjadi embrio ya di dalam janin. Nah, di mana peran aktif dari spermatozoon ini, dia merupakan atau zigot itu sendiri merupakan sel sebagai gamet jantan ya, dimana jadi kalau sperma itu yang nanti akan membentuk zigot itu merupakan gamet jantan, memang penting nanti untuk keberlangsungan atau munculnya hidup baru atau individu baru gitu ya. Nah, makanya dalam pemenuhan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui kesuburan laki-laki, memang itu harus dilihat kualitas dari spermatozoanya. Nah, apa itu sperma? Nah, sperma itu zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian, di mana ada yang disebut dengan plasma semen dan ada spermatozoa itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, cairan sperma dengan sperma itu berbeda. Jadi cairan itu keseluruhannya di dalam cairan sperma itu ada sel spermanya gitu. Jadi belum tentu di dalam, misalnya mohon maaf, di dalam cairan sperma itu belum tentu ada selnya. Makanya nanti ada kelainan yang menunjukkan tidak adanya sel sperma di dalam cairan spermanya gitu ya. Nah, plasma sperma ini dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat seperti vesica spinalis, epididymis, ya, covert dan bitter. Sedangkan spermatozoa itu sendiri dihasilkan oleh tubuli seminiferum. Sperma atau yang disebut dengan spermatozoa itu kan sel gamet dari laki-laki, di mana ukurannya itu 50 sampai 60 mikrometer. Kemudian dari anatominya dia ada 3 bagian, ada bagian kepala, bagian tengah itu disebut leher dan ada ekor. Nah, dimensi kepala ini panjangnya sekitar 4 sampai 5 mikrometer, lebarnya 2 sampai 3,5 mikrometer dan rasio panjang dan lebar itu 1,5 sampai 1,75 perbandingannya. Nah, ini struktur dari spermanya. Jadi sperma dewasa itu terdiri dari 3 bagian ya. Di tengahnya memang dia ada memiliki ekor atau flagel. Di dalam kepala sperma itu mengandung nukleus atau inti. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom. Akrosom itu protein ya. Protein enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur. Jadi nanti dalam menembus sel telurnya itu si akrosom ini akan keluar gitu ya, akan keluar sebagai senjata untuk menembus ke dinding-dinding sel telur pada waktu fertilisasi.
Kemudian bagian tengah sperma itu ada mitokondria, di mana di mitokondria itu isinya adalah ATP. ATP itu senyawa atau molekul energi ya, sumber energi untuk pergerakan sperma. Nah, di mana untuk alat gerak itu sendiri itu dilakukan oleh ekor. Nah, seperti ini. Ini di sini ada, nah ini akrosom yang putih ini, dia merupakan protein enzim yang fungsinya nanti dia akan keluar pada saat si sperma ini menempel ke dindingnya, maka si akrosom ini akan keluar. Ya, keluar ini untuk apa namanya itu membantu menembus ke dinding telur. Kemudian di kepala ini ada nukleus ya, kemudian ini lehernya, ini bagian tengahnya ada mitokondria atau mitokondria ini di mana dia mengandung ATP dan ini ekornya ya sebagai alat geraknya. Kepala di dalam kepala spermatozoa itu tadi bentuknya bulat, ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron dan tebal 2 mikron ya. Kemudian dibentuk oleh nukleus di mana berisi bahan-bahan sifat penurunan ayah ya. Kemudian kepala sperma mengandung nukleus, bagian ujung kepala atau bagian anterior kepala spermatozoa terdapat akrosom tadi ya, enzim tadi. Akrosom ini dia merupakan enzim ya, enzim itu sendiri. Suatu struktur yang membentuk topi menutup 2/3 bagian dari anterior kepala dan mengandung beberapa enzim hidrolitik. Di dalam akrosom ini dia merupakan protein enzim di mana protein enzimnya ada hyaluronidase proakrosin, ada akrosin, ada esterase, ada asam hidrolase, dan ada corona penetrasing enzim atau CPE. Memang berfungsi untuk penembusan ovum atau sel telur pada proses fertilisasi. Tadi ekor ada 3 bagian, ada bagian tengah atau midface, ada principal face, ada end face. Nah, ada 3 bagian. Kemudian spermatozoa ini dibentuk pada tahapan spermatogenesis seperti pada saat pembentukan sperma ya pada laki-laki gitu. Kemudian spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensial sel, di mana tujuannya untuk pembentukan fungsional atau sperma fungsional. Nah, ini beberapa proses pembentukan spermatozoa ini dipengaruhi atau distimulus oleh beberapa hormon hipofisis ya, diantaranya ada LH atau luteinizing hormon, kemudian ada hormon luteinizing hormon dan ada FSH atau follicle stimulating hormone. Di mana untuk yang LH atau luteinizing hormon ini merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian FSH itu sendiri untuk menghasilkan androgen binding protein ini untuk memacu spermatozoa ini melalui proses spermatogenesis ya. Jadi ada 2 hormon. Nah, ini proses pembentukan sperma ada 3 fase. Ada fase pertumbuhan, fase pembelahan, dan fase diferensiasi. Fase pertumbuhan ini pada fase calon-calon dari sel indung ini, kemudian dia akan tumbuh, membesar, berduplikasi, kemudian nanti pada akhir fase ada terbentuk spermatozoonium ya. Ini pas pembelahan nanti ada pada pas pembelahan ini nanti bisa dibaca saja ya karena ini sudah ada biasanya di biologi. Nah, ini yang mana ya? Dan nanti itu kelainan nanti akan saya jelaskan di tahapan pemeriksaannya saja untuk kelainan-kelainannya. Oke, nanti untuk fase pembelahannya nanti silakan dibaca ya di sini dari ada mulai dari proses pembelahannya sampai ke pembelahan akhir gitu sehingga menghasilkan sperma. Nah, saya akan masuk ke ke analisis spermanya ya. Nah, ini nih pengantar yang di sini tadi. Nah, dari sini
saya jelaskan kembali apa itu semen dan sperma ya. Kalau semen, tadi kan saya bilang bahwa memang cairan sperma dengan sperma itu beda ya. Kalau sperma berupa selnya, kalau cairan itu kumpulan di mana di dalamnya bisa ada sperma atau tidak ada gitu. Jadi semen itu bisa juga disebut sebagai mani atau air mani, cairan putih atau nama lainnya seperti pejuh gitu ya. Kalau istilah bahasa lainnya. Di mana cairan ini dia membawa sel-sel sperma gitu. Nah, fungsi dari utama semen ini tadi untuk proses pengeluaran semen pada saat misalnya fertilisasi gitu ya, untuk pembentukan individu baru. Nah, ini komposisinya tadi ada sperma dan ada plasma seminal gitu ya. Kemudian ini udah ya, perbedaan semen dan sperma tadi sudah. Poin penting tentang semen dan sperma ya, kalau ini dua-duanya dihasilkan oleh organ reproduksi laki-laki, reproduksi keduanya di bawah kontrol hormonal. Tadi ya ada hormon luteinizing hormon dan FSH ya, ada dua hormon itu. Kemudian semen ini adalah sekresi yang berisi sperma. Ya. Tapi ada juga mungkin ada semen yang tidak mengandung sperma. Nah ini biasanya memang yang menunjukkan kelainan gitu ya. Makanya ini perlu dianalisis. Misalnya ada pasangan suami istri kemudian sudah lama tidak memiliki keturunan. Nah, ini bisa dicek apakah di wanitanya atau di laki-laki. Kalau nanti di laki-lakinya ini prosesnya harus pemeriksaan spermanya gitu ya, seperti itu. Kemudian sebentar ya. Sini saya. Nah, kemudian pemeriksaan sperma atau analisis sperma ya. Ini sumbernya berdasarkan buku dari Ganda Subrata ya. Sebelum kita masuk ke prosedur pemeriksaannya, kita lihat analisis tahapannya. Nah ini biasanya, ya ini, kok. Sebentar ini mouse-nya nggak jalan ya. Bentar. Tarik. Ini hasil pemeriksaan dari lab klinik ya mengenai pemeriksaan sperma. Ini saya besar kemudian. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada pihak laki-laki yang melakukan pemeriksaan seperti ini ya, ada ini identitasnya dari mulai ID pasien, nama pasien, alamat, status hasil, lalu jenis kelamin, tanggal lahir, umur, gitu ya. Kemudian ini ada analisis spermanya. Nah di sini yang harus kalian ketahui nanti ada jam pengumpulan, kemudian ada jam penerimaan dan jam pemeriksaan. Nah itu harus diketahui karena nanti ada batasan berapa lama sperma itu boleh dilakukan pemeriksaan dan tidak boleh, batasannya seperti apa, tidak boleh dilakukan pemeriksaan gitu ya. Kemudian ada istilah tertampung lengkap atau tidak, cara pengeluarannya apa dengan bisa di sini masturbasi ya memang salah satunya gitu. Kemudian tempat penampungnya di sini ada wadah plastik, kemudian puasa seksual berapa hari, berapa lama karena nanti ada ada standarnya. Kemudian nanti ada pemeriksaan makroskopis seperti volume, bau, warna ya. pH, kemudian likuifaksi, ada viskositas, kemudian ada pemeriksaan mikroskopisnya seperti konsentrasinya, ada jumlah, kemudian nah ini mobilitasnya, misalnya apakah sperma itu bergerak cepat atau maju lurus, nanti kita akan pelajari karakteristiknya gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ada nama kelainannya, apakah dia termasuk atau di kesimpulan. Nah, ini apa? Di sini ada Astenoteratozospermia. Nah, nanti tergantung dari hasil pemeriksaan nanti ada kesimpulannya ya. Nanti akan pelajari satu-satu.
Oke, analisis sperma ini ada tahapan pre-analitik, analitik, dan pasca analitik ya. Untuk pre-analitiknya atau pre-analitiknya, yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa pasien itu harus puasa atau kegiatan seksual selama 3-5 hari. Tadi kasih pemeriksaan itu 4 hari ya. Jadi memang bisa 3-5 hari tidak melakukan kegiatan seksual. Kemudian pengeluaran ejakulat atau sebaiknya dilakukan pagi hari. Jarak dengan lab sedekat mungkin. Artinya kalau misalnya memang bisa dilakukan, misalnya jarak dengan rumah dengan labnya itu dekat, boleh dilakukan di rumah atau juga di lab itu sendiri. Biasanya kalau lab-lab klinik yang memang fasilitas lengkap sudah disediakan khusus untuk ruangan untuk pengambilan sperma ya. Kemudian pengambilannya itu mohon maaf bisa dengan masturbasi atau melakukan hubungan seks dengan istrinya gitu. Jadi ada dua, biasanya memang kebanyakan sih dengan masturbasi seperti itu. Kemudian air mani ditampung di dalam gelas atau plastik bermulut besar ya atau bermulut lebar gitu. Nah, ini yang harus diketahui bahwa nanti sebagai seorang ATLM harus tahu dituliskan jam pengumpulan, jam penerimaan dan jam pemeriksaan ya, itu yang harus diketahui. Kemudian tertampung bisa sedikit, tidak lengkap atau lengkap. Nah, nanti dituliskan gitu. Kemudian cara pengeluarannya apa, dengan masturbasi atau dengan coitus atau dengan tadi berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian tempat wadah tadi puasa seksual juga harus. Gitu. Tahap analitik. Nah, ini tadi ada wadah yang harus disediakan, kertas indikator, mikroskop indikator kan untuk meriksa ini pH ya, nanti mikroskop binokuler untuk melihat nanti pergerakannya atau struktur dari selnya gitu. Ada pipet leukosit dan lainnya gitu ya. Ini reagen yang digunakan ada eosin 0,5%, ada GMC, ada RAT, ada metil alkohol atau metanol. Ya. Nah, pemeriksaannya itu ada pemeriksaan makroskopis, mikroskopis yaitu kimiawi. Nah, ini kalau makroskopis itu ada volume, pemeriksaan volume. Nah, pengukuran dilakukan dengan menggunakan ejakulat di dalam ulas ukur. Jadi nanti yang ditampung itu 5-10 mili seperti itu ya. Nah, normal untuk cairannya itu cairan mani ini 2,5 sampai 5 mili. Nah, untuk baunya pasti ada bau khas ya, biasanya memang agak anyir. Kemudian warna normal, kalau yang dikatakan normal itu putih atau kekuningan, tidak terlihat keluh. Kalau keluh mungkin bisa aja terjadi infeksi atau kelainan. Ya. Likuifaksi ini waktu mencairnya. Nah, lihat. Normal untuk likuifaksi itu 10 sampai 20 menit setelah dikeluarkan. Itu normalnya. Jadi likuifaksi atau waktu mencair pada suhu komar itu 10 sampai 20 menit. Kalau misalnya langsung likuifaksi itu misalnya mengalami kelainan atau lebih dari 20 menit lama misalnya, itu pun juga ada kelainan. pH itu nanti digunakan pemeriksaannya dengan pH indikator normalnya 7 sampai 7,8 ya. Jika pH sperma yang ini kurang dari 6 dan lebih dari 8, kemungkinan kurang bersihnya penampung untuk sperma tersebut ya. Viskositas ini kekentalan juga. Nah, ini semen diukur setelah likuifaksi sempurna. Artinya setelah biasanya likuifaksi itu ditunggu sekitar 20 menit gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mikroskopis untuk pemeriksaan konsentrasi jumlah ini menggunakan kamar hitung infrarouge ya. Teteskan air mani dengan pipet leukosit. Nah, nanti untuk mengencerkan dapat digunakan aquades gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti isilah pipet leukosit dengan air mani yang sudah mencair dengan aquades sampai garis bertanda 0,5 dan kemudian aquades sampai tanda 11. Gitu ya. Nah, ini nanti pemeriksaan jumlah spermatozoa perlu disarankan untuk dilakukan hitung ulang ya, karena memang nanti untuk melihat perbandingan kualitas ya, seperti itu. Kemudian juga ada pemeriksaan agglutinasi, kemudian ada pemeriksaan leukosit ya, itu juga. Nah, ini nanti untuk pemeriksaan motilitas atau gerak dari sperma ini menggunakan mikroskop ya, yang di mana sampelnya itu diteteskan pada objek gelas ya, pada objek gelas ditutup dengan cover gelas, nanti dilihat dengan pembesaran 40 kali. Nanti akan dilihat ya, misalnya persentase spermatozoa yang bergerak aktif, kemudian yang pergerakannya lurus gitu ya, dan atau misalnya ada pergerakan yang tidak lurus, itu nanti dihitung gitu ya.
Nah, nanti ini untuk pelaporan hasil, untuk melihat motilitasnya, motilitas gitu, ada dengan apa, tanda A kapital itu kalau pergerakannya bergerak cepat dan maju lurus itu A, kalau misalnya bergerak lambat atau sulit maju lurus B, karena ada sperma nanti yang belok atau lambat banget ya, nanti kita belajar di pemeriksaannya gitu ya. Nanti ada kemudian bergerak di tempat, jadi nggak maju ngemut, tapi dimuter aja di tempat itu ada, itu dengan simbol C, dan tidak bergerak ya itu dengan D. Nah, nanti untuk morfologi, untuk melihat biasanya dilakukan pewarnaan. Ini kayak buat hapusan darah tepi aja gitu ya, kayak seperti buat hapusan darah tepi. Kemudian nanti dikasih metil alkohol, fiksasi dulu, kemudian dengan pewarnaan Regen Games atau Wright gitu ya. Nanti dilihat perbesarannya 10, nanti dihitung gitu ya, atau dilihat apa strukturnya normal atau tidak, apakah ada ekornya atau tidak, kemudian ada 2 ekor atau tidak, ekornya amat pendek atau seperti apa, nanti bisa dilihat ya seperti itu. Nah, untuk apa namanya itu, sebelum dikeluarkan ini sebaiknya divalidasi dulu ya oleh validator atau penanggung jawab lab gitu ya. Ini tadi dikatakan volume normalnya itu 2,5, pH 7,2 sampai 7,8 seperti itu. Nah, ini pergerakan normalnya itu kalau untuk pergerakan aktif ini lebih dari 50%, kalau pergerakan lemah itu yang normal itu harus kurang dari 30%. Jumlah spermanya itu harus lebih dari itu harus 60 sampai 150 juta per milinya gitu ya. Kemudian morfologinya kalau misalnya yang normal itu harus lebih dari 60%. Kemudian abnormal itu kalau dikatakan abnormal misalnya ada struktur yang aneh gitu atau misalnya yang kepalanya gede, misalnya ada yang kepalanya 2 itu kalau kurang dari 40% itu masih normal gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa pemeriksaan sperma itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 1 jam gitu ya. Jadi memang tidak boleh lebih dari 1 jam karena nanti akan terutama sel-selnya akan cepat mati seperti itu. Nah, kesimpulan akhir ini yang pertama ada yang disebut dengan teratozospermia. Ya, teratozospermia ini menandakan adanya gangguan infertilitas atau kesuburan akibat dari abnormalitas bentuk sperma ya. Jadi bentuk sperma yang abnormal gitu ya. Kondisi gangguan kesuburan pada pria lebih banyak penyebab dibanding dengan wanita ya. Gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua itu ada otak atau oligoteratosthenospermia. Ini berhubungan dengan kondisi kelainan berdasarkan jumlah spermanya yang sedikit seperti itu ya. Kemudian kalau tadi astenospermia itu pergerakan sperma tidak normal. Kemudian ada teratozospermia, ini bentuk sperma yang tidak normal, gitu ya. Nah, lihat ini dikatakan oligospermia atau keadaan jumlah spermanya ini kurang dari 20 juta per mililiter, ya. Normalnya kan tadi dikatakan berkisar 20 juta sampai 150 atau sampai 120 juta. Kemudian dikatakan astenospermia itu pergerakan sperma tidak normal. Kan harusnya kan maju lurus. Misalnya ada yang maju tapi belok, maju belok gitu ya. Jadi tidak lurus itu tidak disebut dengan astenospermia atau pergerakannya mundur. Itu juga masuk ke astenospermia. Kemudian ada teratoastenospermia. Itu keadaan dari semua sperma yang ada. Bentuk sperma yang tidak normal itu di atas 40%. Nah, itu masuk ke ini ya. Kemudian gerak lurus cepat atau gerak lurus lambat kurang dari 40%. Gitu. Nah, kemudian ada lagi satu kelainan. Nah, ini azoospermia. Jadi di mana
sel mani atau cairan maninya tidak ada spermanya. Itu disebut dengan azoospermia, gitu ya. Kemudian ada juga higospermia. Higospermiae ini cairan semen ini sangat rendah ya, kurang dari 25 ml. Gitu. Nah, itu beberapa kelainannya ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya. Oke, itu penjelasan dari saya. Oh ya, tadi ini saya mau jelasin yang ya, bentar dulu. Sebentar ya, ini ada. Bentar ya. Nah, tadi jadi harus diketahui mengenai nanti yang harus dipahami itu jam apa pengumpulan, kemudian diterima jam berapa, kemudian nanti jam pemeriksaannya. Ya, seperti itu. Nanti ya, ini kecabut mouse-nya. Nah, ini muncul. Bentar ya. Nah, balik lagi ke yang ini. Nah, ini nih. Ya, ini tadi ya. Ini jam pengumpulan. Di sini dikatakan ada jam pengumpulan 8.15, jam penerimaan 8.25. Maka nanti jam pemeriksaannya adalah 9.15. Karena tadi, kenapa ditunda dulu? Karena ada untuk melihat likuifaksi tadi. Ya, waktu pengencerannya. Ya, untuk melihat dari perubahan ke encer itu. Jadi kan di sini kalau dari jam pengumpulan ke jam penerimaan itu selang waktunya itu 10 menit ya. Kemudian jam 8.25. Kemudian pemeriksaan itu 9.15 berarti sekitar dari pengumpulan ke jam 19 itu 1 jam ya. Jadi memang batas waktu pemeriksaannya itu 1 jam, tidak boleh lebih gitu ya, maksimal 1 jam gitu. Oke, paling itu saja untuk penjelasan mengenai analisis sperma ini. Kalau misalnya ada yang bertanyakan boleh di chat di grup ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.